Oke. Miss Aisyah udah pernah punya pengalaman tes IELTS. IELTS. Itu di tahun Lupa ya tahun berapa. Udah lupa sih. kayaknya 2021 ya. Mungkin 2021 atau 2022. Aku ambil IELTS itu di tahun 2022. Tahun 2022 itu setelah dari Kampung Inggris ya. Ya, setelah belajar IELTS langsung tes gitu. Tes. Itu belajar IELTS itu di Pare juga berarti? Iya, di Pare. Aku ambil 2 kursusan. 2 kursusan? Untuk yang pertama itu benar-benar yang dari nol. Karena ternyata teman-teman, IELTS sama TOEFL itu beda banget. Karena skill IELTS itu ada 4. Speaking, listening, writing, sama reading. Itu benar-benar beda. Jadi meskipun aku udah belajar TOEFL selama 6 bulan, itu apa ya? Kayak enggak relate gitu sama pembahasan di IELTS. Jadi kita harus ambil dari nol gitu. Tapi setidaknya kita kan udah punya landasan grammar gitu ya. Grammarnya oke lah. Jadi kayak tinggal belajar mulai dari nol. Oh, tipe pembahasan IELTS itu gimana. Dan itu emang harus ambil kursusan sih biar terstruktur gitu belajarnya. Tadi Miss Aisyah bilang kalau misalkan Miss Aisyah tes di tahun 2022, itu syaratnya apa aja sih Miss? Maksudnya gimana cara Miss untuk mendaftar itu? Karena kan kemarin posisi Miss ada di mana, di Jawa? Di Jawa Timur. Ya. Kalau daftarnya online sih, online itu kalau IELTS kita bisa pakai British Council, bisa pakai IDP. Pakai dua itu. Dan waktu itu aku ambil di IDP Surabaya. Jadi kemarin Daftarnya online, tesnya offline. Oh, tesnya di mana? Di Surabaya? Di Surabaya. Oke, offline. Itu yang terdapat 4 bagian ya? Oke. Dan biayanya itu sekitar 3.200.000. 3.200.000 untuk satu kali tes IELTS. Sedangkan kalau TOEFL itu kan 500.000 ya, 500 sekian lah. Jadi kelihatan banget kan jauhnya gimana. Oke, berarti waktu Miss Aisyah tes itu kan tahun 2022 dengan harga 3.200.000. 3.200.000. Kalau misalkan kita bandingin untuk 2025 ini paling 3.300.000 apa ya? Paling naiknya kayak 200-an gitu per 2 tahun sekali atau per 3 tahun sekali gitu. Oke. Jadi semakin lama itu semakin naik. Ada kenaikan harga. Berarti untuk teman-teman, karena kan memang beda ya dari biaya untuk persiapan TOEFL dan IELTS itu memang berbeda. Jadi mungkin untuk teman-teman yang memang mau ngambil kuliah di luar negeri dan juga mau fokus untuk menambah skill atau mencapai syarat dari universitas atau kampus masing-masing untuk bahasa, kita harus memang mempersiapkan ya, karena kan memang IELTS sama TOEFL sangat berbeda. Kalau misalkan kita di kampusnya bisa pakai TOEFL, ya kenapa kita nggak fokus ke TOEFL aja gitu, nggak usah pakai IELTS yang biayanya mahal. Udah lagi kan beda juga ya, untuk pronunciation-nya juga beda. Oke, berarti dari pemaparan Miss Aisyah bisa kita simpulkan kalau misalkan kita mau persiapan ngambil di kampus luar atau mau kuliah di luar negeri, mau fokus di bahasa Inggrisnya, kita harus memiliki beberapa hal ya. Kayak contoh tujuan kita mau kemana, apa yang dibutuhkan, dan apa yang perlu kita improve, apa yang perlu kita fokuskan. Karena kan Miss Aisyah bilang, Miss Aisyah ngambil kursusan selama 6 bulan dan itu kayak kebuang sia-sia. Karena sekalinya Miss Aisyah belum tahu nih gambaran syaratnya, mau kemana. Dan karena kan setiap universitas memiliki kriteria yang berbeda ya untuk persyaratan. Kayak misalkan mungkin ada harus pakai IELTS, atau mungkin nggak apa-apa pakai TOEFL, syaratnya berapa gitu. Itu kan memang ada ya di beberapa negara. Oke.